wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Pertiwi dengan NIM 2450501071111022. Saya dari kelas C. Di sini saya akan membuat video tugas akhir sosiologi peternakan dengan kasus peternak ayam rugi triliunan rupiah. Hampir sepanjang tahun, para peternak ayam ras pola mandiri mengalami penderitaan dengan meruginya penjualan ayam hidup per ekor, hingga merugi triliunan rupiah. Saking jengkelnya mereka peternak dalam beberapa tahun terakhir membuang atau membagikan produk mereka secara gratis kepada masyarakat secara cuma-cuma. Kerugian yang dialami oleh peternak ayam ras pola mandiri tersebut yaitu turunnya harga jual per ekor ayam hidup di kandang, peternak yang tidak sebanding dengan biaya produksi dan tidak sesuai dengan harga acuan yang diberikan pemerintah kepada mereka. Masalah serta kejadian ini jauh sangat mengganggu dunia usaha perunggasan dan bagaimana peran pemerintah mengintervensi dengan berbagai regulasi. Solusinya yaitu dari permasalahan yang terjadi di atas dapat disimpulkan bahwa seharusnya pemerintah perlu memberikan bantuan dalam bentuk subsidi pakan, bantuan intervensi harga pasar agar menstabilkan situasi, lebih ditingkatkan lagi dalam manajemen penerapan teknologi dalam peternakan seperti pemantauan kesehatan pada ayam, penggunaan pakan yang lebih efisien. Dengan kita mengatur pakan yang lebih efisien, kita dapat menurunkan biaya produksi. Bahan pakan yang lebih efisien, contohnya yaitu yang pertama jerami padi, yang kedua ampas tahu, yang ketiga ampas tebu, yang keempat kulit kedelai, yang kelima ampas tempe, dan yang keenam itu onggok. Onggok itu ampas hasil dari sisa pembuatan tepung pati singkong. Dan bagian pelaku atau bagian-bagian yang terlibat dalam permasalahan saya yaitu yang pertama ada peternak ayam yang membutuhkan bantuan pemerintah berupa subsidi pakan dan intervensi harga pasar. Yang kedua ada pemerintah melakukan pengawasan kesehatan ayam, penggunaan pakan yang lebih efisien, dan intervensi harga pasar. Yang ketiga itu ada pabrik pakan, bekerja sama dengan peternak dan pemerintah untuk menyesuaikan harga dan kualitas pakan. Dan yang keempat itu ada konsumen, terpengaruh oleh harga dan ketersediaan ayam di pasar yang dipengaruhi oleh kondisi peternakan dan intervensi pemerintah. Yang kelima yaitu ada pasar atau pedagang, itu dipengaruhi oleh fluktuasi harga ayam dan kebijakan pemerintah. Bagian pelaku-pelaku sosial, peternak ayam dengan pemerintah dengan pasar atau pedagang, dan pedagang itu dengan konsumen. Bagian ini menggambarkan hubungan timbal balik antara peternak ayam, pemerintah, pabrik pakan, pasar, dan konsumen dalam konteks permasalahan yang dihadapi oleh peternak. Pada kasus yang saya pilih, tipe pihak yang berinteraksi adalah Gesellschaft karena terinteraksi Gesellschaft bersifat rasional dan berorientasi pada kepentingan pribadi atau bisnis. Setiap pihak yang terkait oleh aturan hukum, kontrak, dan regulasi. Hubungan ini lebih terstruktur dan cenderung berorientasi pada keuntungan ekonomi. Kestabilan kelompoknya kurang baik karena beberapa kelompok kurang dalam memperhatikan pengelolaan hubungan internal dan kurang mewaspadai dalam menghadapi tantangan ekonomi. Manfaatnya yaitu saya jadi mengetahui seberapa stabil kelompok dari kasus yang saya ambil, dan saya jadi mengetahui kasus saya masuk ke dalam tipe kelompok sosial yang mana. Selanjutnya yaitu unsur-unsur kultural universal yang ada pada kasus saya, yaitu yang pertama sistem ekonomi. Kekurangan bahan pangan bagi peternak ayam ras mempengaruhi ekonomi peternakan. Bahan pangan yang tidak mencukupi menyebabkan kenaikan biaya produksi sehingga berdampak pada pendapatan peternak. Yang kedua yaitu teknologi. Peternak biasanya bergantung pada teknologi dalam hal pengolahan pakan. Kekurangan bahan pakan mungkin terjadi akibat kurangnya teknologi untuk memastikan distribusi pakan yang merata dan optimal. Yang ketiga yaitu organisasi sosial. Ada struktur sosial dalam komunitas peternak, baik antar peternak maupun dengan pemerintah atau pemasok pakan. Dalam kasus ini, kurangnya dukungan dari organisasi terkait bisa memperparah masalah kekurangan bahan pakan. Dan yang keempat, kesenian dan rekreasi. Meskipun ini bukan unsur utama dalam kasus ini, kegiatan peternakan dan cara-cara tradisional pengelolaan pakan dapat menjadi bagian dari warisan budaya yang turun-temurun. Yang kedua yaitu unsur-unsur kultural tersebut di kasus A ada sehingga
Saya jelaskan unsur-unsur kultural universal yang ada di kasus saya. Pada sistem ekonomi, kenaikan harga pangan atau gangguan distribusi pangan menyebabkan biaya produksi meningkat dan kerugian bagi peternak. Para peternak tidak mampu membeli pakan yang cukup untuk ayam ras mereka, sehingga produktivitas ayam menurun. Dari segi teknologi, kurangnya akses terhadap teknologi yang mendukung pengolahan pakan alternatif membuat peternak sulit beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam organisasi sosial, hubungan yang tidak kuat antara peternak dengan pemerintah antara pemasok pakan menyebabkan kurangnya koordinasi dalam menyediakan bantuan atau solusi ketika krisis pangan terjadi. Di sini saya akan merekomendasikan untuk menyelesaikan atau memperbaiki kasus saya melalui unsur-unsur kultural universal, yaitu sistem ekonomi. Pemerintah dapat memberikan subsidi atau insentif pada peternak untuk membantu menutupi kenaikan biaya pakan. Selain itu, mengembangkan program pangan mandiri bagi peternak bisa menjadi solusi jangka panjang. Yang kedua yaitu teknologi. Investasi dalam teknologi pengolahan pakan yang lebih efisien, seperti sistem otomatisasi distribusi pakan atau teknologi untuk memproduksi pakan alternatif dari sumber-sumber lokal, dapat mengurangi ketergantungan pada pakan impor. Yang ketiga yaitu organisasi sosial, meningkatkan koordinasi antara peternak, pemasok, dan pemerintah melalui asosiasi peternak atau kelompok tani dapat memperkuat daya tawar peternak dalam menghadapi krisis. Pelatihan atau pendidikan bagi peternak tentang pengelolaan pakan yang lebih efisien juga dapat menjadi bagian dari solusi. Di sini saya akan menjelaskan posisi strata dari masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus saya, dan saya akan menjelaskan alasannya mengapa saya mendapatkan pihak-pihak dalam posisi tersebut. Yang pertama, terdapat beberapa pihak yang dapat ditempatkan dalam strata sosial berdasarkan peran dan kekuasaan mereka dalam industri. Yang pertama, peternak ayam. Peternak ayam umumnya berada pada strata menengah ke bawah. Mereka adalah pihak yang bergantung pada harga pasar dan keputusan pemerintah untuk dapat bertahan dalam usaha mereka. Peternak memiliki kontrol terbatas dalam menentukan harga dan produksi, terutama ketika mereka menghadapi kesulitan ekonomi seperti turunnya harga jual ayam. Yang kedua yaitu pemerintah, berada di strata yang lebih tinggi karena memiliki kekuasaan dan wewenang untuk mengatur industri melalui regulasi, subsidi, dan kebijakan harga. Mereka memainkan peran penting dalam menentukan kesejahteraan peternak dengan menetapkan harga acuan dan memberikan bantuan subsidi. Pemasok pakan biasanya berada di strata menengah hingga atas, tergantung pada ukuran dan kekuatan pasar mereka. Mereka memiliki pengaruh besar terhadap biaya produksi yang ditanggung oleh peternak dan dapat mempengaruhi keuntungan peternak melalui harga pakan yang mereka tetapkan. Dan selanjutnya yaitu ada konsumen atau masyarakat. Konsumen berada di strata yang berbeda. Mereka tergantung pada daya beli dan peran mereka dalam konsumsi produk ayam. Meskipun berada di strata yang lebih rendah dibandingkan dengan pemerintah dan pemasok, mereka memiliki pengaruh tidak langsung terhadap industri melalui permintaan dan preferensi pasar. Alasan penempatan strata, penempatan pihak-pihak dalam strata sosial didasarkan pada kekuasaan, kontrol, dan akses mereka terhadap sumber daya dan kebijakan yang mempengaruhi industri peternakan ayam. Pemerintah memiliki posisi dominan karena kontrol atas kebijakan, sementara peternak pada posisi yang lebih rentan karena ketergantungan mereka pada regulasi dan harga pasar. Social mobility yang saya temukan dalam kasus saya yaitu social mobility dalam industri peternakan ayam. Sociability atau mobilitas sosial dalam kasus ini dapat terjadi terutama dalam membentuk mobilisasi vertikal. Mobilisasi vertikal, social climbing, jika seseorang peternak ayam berhasil mengembangkan usaha mereka secara signifikan melalui inovasi teknologi, manajemen yang lebih efisien, atau diversifikasi usaha seperti membuka usaha pakan sendiri, mereka dapat mengalami kenaikan strata sosial. Mereka bisa naik strata menengah ke strata yang lebih tinggi menjadi pemasok pakan atau pengusaha besar di industri peternakan. Mobilisasi vertikal, social sinking. Sebaliknya, jika peternak gagal beradaptasi dengan perubahan pasar atau kebijakan pemerintah, mereka dapat mengalami penurunan strata sosial. Mereka mungkin terpaksa menutup usaha dan turun ke strata ekonomi yang lebih rendah. Dan selanjutnya yaitu mobilitas horizontal.
Peternak ayam beralih ke pekerjaan lain yang setara seperti beralih dari peternakan ayam ke peternakan bebek akan mengalami mobilitas sosial horizontal. Yang ketiga yaitu studi and role masing-masing pihak yang berinteraksi dalam kasus saya dalam dunia industri peternakan. Status dan peran dalam industri peternakan ayam. Setiap pihak yang berinteraksi dalam industri peternakan ayam memiliki status dan peran yang berbeda sesuai dengan stratifikasi sosial. Peternak ayam, exhibit status. Status peternak diperoleh melalui usaha mereka dalam mengelola peternakan. Peran mereka adalah sebagai produsen utama ayam yang bertanggung jawab atas pemeliharaan ayam, produksi, dan penjualan. Mereka memiliki kewajiban untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi produksi agar tetap dapat bersaing di pasar. Selanjutnya yaitu pemerintah. Actionate status. Pemerintah memiliki status yang diberikan oleh masyarakat untuk mengatur dan mengelola sektor industri melalui regulasi dan kebijakan. Peran pemerintah adalah sebagai pengawas dan pengatur serta penentu kebijakan, harga, dan pembeli subsidi untuk memastikan kestabilan ekonomi dalam industri peternakan. Yang selanjutnya yaitu pemasok pakan. Exhibit status. Pemasakan pakan memperoleh status mereka melalui pembangunan dan pengelolaan usaha pakan. Peran mereka adalah sebagai penyedia bahan baku yang penting bagi peternak dengan kewajiban untuk memastikan ketersediaan pakan berkualitas dengan harga yang terjangkau. Selanjutnya yaitu konsumen. Attribute status. Status konsumen dalam masyarakat diberikan berdasarkan peran mereka sebagai penggunaan akhir produk. Peran mereka dalam industri peternakan adalah sebagai pembeli yang menentukan permintaan pasar dan secara tidak langsung mempengaruhi harga dan produksi ayam. Kesimpulannya di sini yaitu industri peternak ayam melibatkan berbagai pihak dengan strata sosial yang berbeda-beda. Pemerintah sebagai regulator memiliki peran penting dalam mengatur industri, sementara peternak berada dalam posisi yang lebih rentan dan bergantung pada kebijakan dan pasar. Mobilitas sosial dapat terjadi baik dalam bentuk kenaikan strata melalui kesuksesan usaha atau penurunan akibat kegagalan bisnis. Setiap pihak memiliki status dan peran spesifik dan berkontribusi pada dinamika industri peternakan. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.